Ya. Apa 10 perbuatan kaum Nabi Lut itu tadi? Ya. Yang pertama, tashfifus sya'r, yaitu mengatur cukur rambut yang model-model ini dan lain sebagainya. Ada yang model qaza' lah, ada yang dihias sana sini sampai belakangnya dihias, ada yang di sini modelnya panjang, dan lain sebagainya. Mencukur rambut dengan model-model seperti ini adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan umatnya Nabi Lut zaman dahulu. Jangan sampai kita mengikuti itu. Terutama kalian, ini wahai anak-anak muda, jangan sampai diikuti perbuatan-perbuatan seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah halul izar, menampakkan aurat antar sesama jenis dengan membuka kain penutupnya. Hati-hati, bapak-bapak mencuci mobilnya, hati-hati Pak. Jangan sampai hanya sekedar menggunakan celana kolor saja tanpa menggunakan baju, ya, sehingga terlihat. Dan ingat, laki-laki itu auratnya adalah bainas surrati war rukbah, antara perut dan lutut. Nah, ini jangan sampai ada siapapun yang melihat antara perut dan lutut kita. Kenapa demikian? Karena antara perut dan lutut kita, antara pusar dengan lutut kita, ini adalah aurat kita. Pernah suatu ketika sahabat Ali radhiyallahu anhu, ya, sahabat Ali terbuka, tersingkap lututnya, kemudian Rasulullah SAW pas lewat langsung ditutup oleh Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa walaupun dengan laki-laki, jangan sampai aurat kita juga terlihat. Apalagi kita melihat aurat lawan jenis, maka tidak boleh. Ya, jadi laki-laki mau kemana saja, usahakan harus menutup auratnya. Anak-anak muda, kalian mau melakukan olahraga, melakukan olahraga badminton, olahraga futsal, olahraga bola dan lain sebagainya, usahakan harus ditutup auratnya. Jangan sampai aurat yang kalian buka nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan justru malah kesaksiannya itu menjerumuskan kalian dan menjadikan kalian sengsara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kemudian apalagi kebiasaan umat Nabi Lut, ya. Kebiasaan umat Nabi Lut adalah ramyul bunduk, ya, melempar ketepel. Kemudian al-hadfu bil hasa, ya, melempar dengan kerikil. Kemudian al-la'bu bil hammamat at-tayyarah, ya, bermain-main dengan hammamah itu burung merpati. Burung merpati diterbang-terbangin ke sana kemari. Sekarang kita melihat ini justru malah burung merpati dibuat balapan, kemudian sampai kepada judi, perjudian di sana dan lain-lainnya. Nah, ini adalah merupakan perbuatan kaumnya Nabi Lut. Ya, jangan ikut-ikutan dengan hal ini. Kemudian dalam keterangan yang lain disebutkan isbalul izar. Perbuatan kaum Nabi Lut isbalul izar, memanjangkan celana sampai melewati mata kaki. Ya, dengan kesombongannya. Nah, ini bagi para laki-laki terutama, ya, jangan sampai celana kita, jubah kita, sarung kita ini berada di bawah mata kaki, jangan sampai. Usahakan untuk naik di atas mata kaki. Ya. Beda dengan wanita. Kalau wanita justru malah lebih baik menutupi kakinya. Ada hikmah besar di balik itu semua. Ya, kalau laki-laki justru malah tidak dibolehkan. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ancamannya kita neraka. Gak boleh kita untuk membiarkan jubah kita, celana kita sampai di bawah mata kaki kita. Gak boleh. Ya, tapi kalau wanita justru malah harus sampai kepada tanah, menyentuh tanah. Karena setiap kali sekali sapuan kena najis, sapuan berikutnya adalah mensucikan najis. Nah, inilah hikmah daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bagi Anda yang masih celananya masih di bawah mata kaki, naikkan, potong, bawa ke tukang permak, ya, sebentar dipotong, dirapihkan, selesai. Ya, untuk menjaga apa? Kita mengikuti sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mengikuti, jangan sampai kita masuk dalam ancaman Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan sampai kita juga mengikuti kebiasaan-kebiasaan umatnya Nabi Lut alaihissalam.
yang mana kebiasaan tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan yang berikutnya adalah al-faqratu farqaul aq'ab, yaitu apa? Berjalan dengan menghentak-hentakkan tumitnya, cetok di setiap perjalanannya itu. Nah, ini juga bagian daripada kebiasaan kaum umatnya Nabi Lut. Yang berikutnya adalah hallu uzril uqbiyah. Apa hallu uzril uqbiyah? Yaitu membuka kancing-kancing baju ini supaya bajunya terlihat dadanya terlihat bulu-bulunya, ya, supaya terlihat kekar, supaya terlihat lebih gagah, supaya terlihat ini juga tidak dibolehkan, ya, apalagi mungkin di hadapan yang bukan non mahram kita. A'udzubillahi min dzalik, justru malah mengundang perbuatan zina di sana, ya. Ini jangan sampai bapak-bapak yang badannya keker dan ditutup saja, lebih baik. Supaya apa? Supaya aman daripada fitnah. Ya, mungkin yang hobi fitness, ya, badannya masya Allah bagus, maka tutupilah badan itu, jangan ditampak-tampakkan, ya. Kalau kita melihat bagaimana Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan bahwasanya dada beliau itu bidang, kemudian perutnya seperti bata yang tersusun, six pack, begitu luar biasanya Rasulullah. Tapi bagaimana ketawaduan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menutup badannya dengan pakaian yang rapi, sehingga tidak terlihat oleh siapapun bagaimana bagus bentuk tubuh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kita sebagai umat Muhammad, begitu indahnya Rasulullah mencontohkan kepada kita. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, kebiasaan umatnya Nabi Lut adalah syurbul khamr, meminum minuman keras. Kalau sekarang ini yang namanya khamr itu bukan hanya sekedar minuman, tapi sudah banyak sekali, ya. Maka kita perlu ingat sebuah dalil, sebuah kaidah, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap sesuatu yang memabukkan itu khamr, dan setiap khamr itu hukumnya adalah haram, ya. Maka perlu berhati-hati, jangan sampai khamr ini juga kita makan, kita minum dan lain sebagainya. Kemudian perilaku kebiasaan umat Nabi Lut yang lainnya adalah berhubungan seks antar laki-laki dengan laki-laki, ya. Kemudian di zaman sekarang ini sudah mulai beredar antara perempuan dengan perempuan itu juga bagian daripada liwat, seperti kaumnya Nabi Lut. Maka ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah sekitar 7 ya. Ya, 10 macam yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu tentang perbuatan umatnya kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya, walayadzubillah, jangan sampai kita ikuti salah satu di antara perbuatan-perbuatan ini. Maka dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Jami'ul Kabir, dan sanadnya ini cukup kuat, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yaitu hubungan seks antara sesama wanita itu juga bagian daripada perbuatan zina. Jadi lesbi itu perbuatan zina dan tidak boleh untuk kita lakukan. Wahai kalian para wanita, kalian sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup aurat kalian, jangan kau tampakkan di hadapan wanita-wanita lain. Tampakkan hanya kepada orang-orang yang berhak, yaitu suami-suami kalian. Wahai wanita-wanita yang mana kalian belum menutup aurat kalian, tutuplah aurat kalian. Jangan sampai aurat itu akan bersaksi di hadapan Allah kelak di yaumul qiyamah, yang justru akan mengakibatkan kecelakaan buat kalian. Wahai para bapak, ingatkan anak-anak kalian, ingatkan istri-istri kalian agar supaya terus menutup auratnya, karena kalau tidak, ancamannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dayuth. Dan ketika ditanya, siapa dayuth itu ya Rasulullah? Yaitu orang laki-laki yang tidak cemburu apabila ada anak wanitanya, istri-istrinya menampakkan auratnya di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya. Dan perlu kalian ingat, wahai para wanita, wahai anak-anak wanita, ketika kalian keluar dari rumah tanpa menutup aurat, maka pada saat ada laki-laki lain yang melihat hal tersebut, berarti kalian sudah mengirimkan dosa kepada orang tua kalian. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik.